Halo teman-teman semua, selamat datang di video materi mata kuliah perbandingan sistem kepartaian dan pemilu. Pada sesi 9 kali ini, saya akan membahas tentang tipe sistem pemilu. Nah, barangkali teman-teman sudah pernah membaca atau mendengar ya, bahwa sistem pemilu itu ada dua sistem besar. Yang pertama sistem distrik atau dikenal dengan sistem majoritarian. Lalu yang berikutnya adalah sistem proporsional ya, atau sistem PR. Meskipun demikian, dalam praktiknya ada beberapa varian dari kedua sistem besar ini. Nah, kita akan diskusikan dalam video kali ini. Termasuk juga kita akan bahas tentang efek dari sistem pemilu terhadap proses politik secara keseluruhan. Baiklah, selamat menyaksikan ya. Ya, kita mulai dengan memahami terlebih dahulu ya, mengapa kita harus repot-repot belajar tentang sistem pemilu dalam ilmu politik. Pada dasarnya, dalam disiplin ilmu politik, sistem pemilu itu merupakan bagian dari pendekatan institusional. Jadi, sebuah pendekatan yang berupaya untuk memahami bagaimana proses politik itu dipengaruhi oleh institusi yang ada. Tidak hanya proses, namun juga hasil yang dihasilkan dalam proses politik tersebut. Kalau kita definisikan, yang namanya institusi itu kan segala macam hal gitu ya, yang ada di sekitar kita, yang kemudian memberikan memberikan sebuah peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau Douglas North, seorang ekonom ya, ini definisinya banyak dipakai dalam ilmu ekonomi dan ilmu politik, mendefinisikan yang namanya institusi itu adalah pembatas. Ya, jadi pembatas yang diciptakan sedemikian rupa oleh aktor, dalam hal ini individu atau manusia, yang kemudian mengatur atau menciptakan pola interaksi di sektor politik, ekonomi, dan sosial. Ya. Jadi setiap hari kita ini kan berperilaku berdasarkan institusi. Ya. Apa yang diharapkan dari institusi itu biasanya itu yang coba kita penuhi. Ya. Misalnya institusi pendidikan tinggi seperti universitas. Nah, di dalam institusi pendidikan tinggi ada yang namanya dosen, ada yang namanya mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa, maka dia harus berperilaku layaknya seorang mahasiswa. Ada aturan-aturannya, baik itu yang diatur oleh perguruan tingginya, atau kemudian yang diatur oleh undang-undang. Termasuk juga dosen. Punya kewenangan, punya tanggung jawab, tapi juga punya batasan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks mencapai tujuan dari pendidikan tinggi itu. Ya, misalnya menghasilkan sarjana, gitulah. Kita sederhanakan seperti itu. Jadi, institusi itu pada dasarnya adalah aturan ya. Aturan yang mengatur bagaimana cara kita berperilaku di berbagai dimensi yang berbeda-beda dalam konteks sosial. Termasuk juga sistem pemilu ya. Sistem pemilu itu adalah institusi. Jadi dia institusi dari sekian banyak institusi yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai sebuah institusi, hal yang paling penting dari sebuah sistem pemilu adalah formula elektoralnya, atau juga dikenal dengan aturan. Ingat ya, tadi saya jelaskan bahwa institusi itu esensinya adalah aturan. Jadi kalau elektoral formula dalam sistem pemilu adalah aturan mengenai bagaimana sih caranya suara yang sudah diberikan oleh para pemilih itu dihitung dan dialokasikan menjadi kursi. Ini electoral formula. Kita berbicara tentang aturan dari sebuah institusi yang namanya sistem pemilu.
Tentunya, aturan ini punya pengaruh yang sangat besar, tidak hanya pada jumlah kursi yang didapat oleh partai atau kandidat tertentu, tapi dampaknya itu sangat luas terhadap proses politik secara keseluruhan. Nah, jadi misalnya, formula elektoral itu akan menentukan tingkat proporsionalitas dari suara yang masuk, gitu ya. Jadi perbedaan sistem pemilu itu akan menentukan apakah suara yang terbuang itu banyak atau tidak. Nah, sini kita bicara proporsionalitas. Kemudian formula elektoral juga akan menentukan sistem kepartaian. Jadi formula tertentu itu bisa menghambat pertumbuhan partai. Dalam artian begini, ada kemungkinan dengan formula elektoral tertentu, contohnya dalam hal sistem majoritarian ya atau distrik, partai-partai kecil kan punya peluang lebih kecil untuk lolos, sehingga akhirnya ya yang mendapatkan kursi lebih banyak partai-partai besar. Yang terjadi kemudian adalah seleksi alam. Sistem kepartaian kemudian menjadi lebih sederhana jumlah partainya, tidak begitu banyak. Lalu efek berikutnya juga dalam konteks tingkat kedisiplinan partai, gitu ya. Jika kemudian suara itu dialokasikan berdasarkan partai, dalam artian apakah suara partai secara keseluruhan memenuhi kuota misalnya, dalam konteks formula elektoralnya, maka partai akan punya pengaruh yang lebih besar terhadap para anggota legislatifnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kemenangan dari anggota legislatif itu juga merupakan kemenangan partai. Dan partai yang menentukan dia bisa duduk di kursi parlemen. Selain disiplin partai, ini juga akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat sistem partai, misalnya formula elektoral tertentu menciptakan sistem kepartaian yang terdiri dari banyak partai, multipartai. Tentunya proses pembuatan kebijakannya akan menjadi lebih kompleks, lebih rumit, ya kan? Akan banyak negosiasi, diskusi, bargaining, gitu ya, yang akhirnya memakan waktu lebih lama. Dan dengan proses yang lebih kompleks dan rumit ini, pastinya akan mempengaruhi hasilnya. Ya kan? Bisa jadi nanti kebijakan yang dihasilkan tidak merubah banyak hal karena dampak dari proses negosiasi yang panjang tadi. Atau malah tidak ada kebijakan yang dihasilkan sama sekali. Jadi kalau istilahnya legislative deadlock ya, stalemate. Ya sudah tidak ada kebijakan baru yang dihasilkan karena masing-masing partai di parlemen tidak mencapai kesepakatan. Nah, ini hanya beberapa contoh dari dampak formula elektoral terhadap proses politik keseluruhan. Tentunya banyak sekali dampak-dampak lainnya, baik itu dalam tataran makro ya, seperti ini kan makro, atau tataran mikro kita bicara per aktor individual partainya. Gitu ya. Baiklah, kita sudah diskusi tentang sistem pemilu sebagai sebuah institusi. Nanti kita akan kembali lagi tentang efeknya ya. Kita akan bahas pada bagian terakhir. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bahwa sistem pemilu bukan hanya majoritarian atau distrik dan proporsional atau PR. Tapi ada banyak varian yang diterapkan di berbagai belahan dunia, di berbagai negara. Kalau teman-teman semua lihat di sini, dalam konteks sistem pemilu ya, memang ada dua kutub yang sangat bertolak belakang. Kalau dilihat, misalnya pada bagian kiri ini ada majoritarian, ya. Kemudian di kutub berikutnya yang berseberangan ada proportional representation, gitu ya. Namun di tengah-tengah antara majoritarian dan proportional representation ada sistem campuran. Dan ada pula yang namanya semi-proportional system. Artinya, ada modifikasi-modifikasi terhadap
dua jenis sistem pemilu yang ada. Dan pilihan atas modifikasi ini disesuaikan dengan karakteristik negara masing-masing. Itu ya. Bagaimanapun juga aturan tentang pemilu itu kan karena dia institusi itu kan merefleksikan kondisi masyarakatnya. Tidak mungkin misalnya sebuah sistem pemilu didesain sangat jarang sekali ya mengabaikan karakteristik sosial politik masyarakat yang ada. Kalau masyarakatnya sangat plural gitu ya, tentunya secara logis biasanya pilihan sistem pemilu yang diambil adalah proporsional agar aspek keterwakilan itu bisa lebih optimal. Tapi kalau tidak terlalu plural gitu ya, ideologi politik itu sudah lebih mengerucut pembilahannya, ideological cleavage-nya, maka dia bisa mengambil majoritarian. Tidak ada, yang harus diingat adalah tidak ada kemudian resep yang ideal tentang bagaimana satu negara harusnya menerapkan sistem pemilunya. Tidak ada. Jadi sama seperti karakteristik masyarakat yang terus berubah, gitu ya. Ini adalah trial dan error, proses sosial yang terus berjalan secara terus-menerus. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari majoritarian dulu. Nah, majoritarian adalah sebuah sistem pemilu yang pada prinsipnya menggunakan logika winner takes all. Jadi intinya siapapun pemenangnya berdasarkan electoral formula yang ditetapkan, gitu ya, maka dia akan mengambil seluruh kursi yang ada, yang diperebutkan di situ. Ya. Nah, bagaimana electoral formulanya? Ada 3 tipe dalam majoritarian. Yang pertama adalah plurality. Ya, kalau plurality ini yang paling sering ya diterapkan, itu ada namanya FPTP, first past the post. Jadi dalam model FPTP itu tidak ada misalnya seorang kandidat itu harus memenuhi suara tertentu untuk menang. Ya, intinya adalah dia menang ketika jumlah suara yang dia peroleh itu lebih banyak dibandingkan dengan kompetitornya. Satu suara pun perbedaannya, maka dia dianggap dia yang mendapatkan kursi tersebut. Ya. Kemudian formula berikutnya ada yang namanya absolute majority. Nah, kalau absolute majority ada thresholdnya, ada batasannya bahwa pemenang itu harus mendapatkan 50 plus gitu ya dari suara yang ada. Nah, kalau nggak ada misalnya biasanya ada second round ya. Jadi dua kandidat yang mendapatkan jumlah paling banyak gitu ya. Biasanya ada second round seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ingat dalam konteks pilkada gitu ya, kita lihat ada atau pilpres gitu ya, kita sempat melaksanakan di Indonesia, itu ada 2 putaran karena tidak ada yang mencapai 50 plus 1 misalnya, jumlah suara yang diperoleh. Tuh. Kemudian ada yang namanya alternative vote. Nah, alternative vote ini menarik, jadi dia majoritarian, jumlah yang mendapatkan suara itu di apa istilahnya harus mencapai 50% suara. Gitu ya. Tapi menariknya adalah 50% 50 plus persen vote ini bisa didapat dengan melakukan redistribusi juga terhadap jumlah suara yang diperoleh oleh partai yang sama di seluruh kandidat yang maju. Jadi ada kemungkinan partai itu bisa dapat suara lebih banyak dari kandidat yang berada di ranking bawah. Gitu ya. Jadi intinya adalah semua suara dikumpulin. Siapa yang dapat 50% vote. Gitu ya. Termasuk misalnya kandidat-kandidat yang berada di list paling bawah itu diredistribusikan semua. Gitu. Nah, varian dari majoritarian ada yang namanya mixed system atau campuran. Gitu ya. Kalau mixed system, sesuai namanya, dia mengambil sisi
majoritarian dan juga mengambil sisi proporsional sedikit, gitu ya, hanya sedikit. Jadi contohnya adalah biasanya dengan model two votes, yaitu winner takes all pertama, kemudian kuota, gitu ya. Nah, menariknya adalah dalam konteks two votes, sesuai namanya ya, pemilih itu memberikan 2 suara. Jadi suara yang pertama itu untuk sistem formula elektoral yang sangat majoritarian, winner takes all. Kemudian suara yang kedua itu kuota. Ini dikenal juga dengan additional member system. Contohnya yang diterapkan oleh Jerman, gitu ya. Jadi mereka menggunakan model winner takes all, majoritarian, ya, single member district untuk separuh dari kursi parlemen yang diperebutkan. Separuhnya itu jadi lewat model majoritarian. Separuhnya lagi gimana? Lewat model kuota atau prinsip proportional representation. Jadi kalau melihat alasannya adalah di Jerman mereka tidak mau kehilangan suara begitu banyak, gitu ya. Jadi kalau pakai winner takes all semuanya, maka kekhawatirannya partai-partai kecil itu tidak akan mendapatkan suara di parlemen. Gitu. Aspek keterwakilannya akan sangat-sangat rendah. Kita lanjut. Varian berikutnya adalah semi proporsional, gitu ya. Nah, semi proporsional ini agak mirip-mirip dengan model majoritarian. Jadi pola yang diambil adalah winner takes all, tapi di mix dengan sistem kuota. Jadi ada namanya single transferable vote, begitu ya. Tidak jauh berbeda dengan alternatif vote tadi yang kita lihat di mix system. Yang kita lihat di majoritarian, ada model alternatif vote gitu ya untuk penghitungan suaranya. Jadi suara itu dikumpulin semua. Suara dikumpulin, dilihat rankingnya siapa yang paling banyak, gitu ya, mendapatkan suara. Dan itu yang kemudian dari seluruh kandidat ya, partai A misalnya ada 10 kandidat misalnya, kita lihat ini 10 kandidatnya dihitung berapa jumlahnya, partai A, B, C, D gitu ya. Kemudian ini digabungin semua, gitu ya. Nah, yang dapat kursi adalah misalnya yang suaranya paling banyak. Dia tidak menghitung 50%. Artinya tidak perlu mencapai 50 plus 1 gitu untuk mendapatkan kursi. Jadi misalnya satu distrik itu memperebutkan 2 kursi, ya udah 2 partai teratas itu yang mendapatkan kursi, gitu ya. Dan menariknya adalah biasanya modelnya juga menggunakan kuota, gitu ya. Jadi ketimbang menggunakan 50+%, dia pakai kuota. Jadi misalnya ada 2 kursi, kemudian kuotanya 1 kursi 50.000. Oh, ada 2 partai yang dapat. Oke, silakan 2 partai itu yang dapat. Nah, menariknya adalah suaranya bisa ditransfer. Semua partai bisa ditransfer suaranya. Upaya untuk memenuhi kuota yang ditetapkan itu. Terakhir, proportional representation. Nah, kalau proportional representation, pure party list. Gitu ya. Jadi semua suara dihitung, kemudian kursi yang ada di distrik itu dibagi berdasarkan jumlah suara. Misalnya ada 10 kursi, oke, dihitung berapa sih jumlah suara yang ada di distrik itu, 10 juta misalnya. Satu kursi itu harus dapat 1,5 juta. Oh ya udah, kita bagi aja 10 juta bagi 1,5. 10 juta dibagi 10 kursi gitu kan. Misalnya harus dapat 1 juta kursi untuk mendapatkan minimal kursi di parlemen, gitu ya. Nah, modelnya bisa open list atau closed list. Kalau open list, ingat saya pernah jelaskan kalau open list ya orang milih kandidatnya,
gitu ya, dari partai tersebut. Kalau dia close list, ya partai yang menentukan nanti. Suaranya masuk ke partai dulu semua. Nanti tinggal partai yang nentuin. Entah berdasarkan ranking yang ada di kertas suara atau dinetapin sendiri. Gitu ya. Suka-suka partainya. Ada dua metode alokasinya terkait form elektoral. Kita sudah sempat simulasi kan soal Sendik dan Dahon kemarin sempat saya jelaskan, atau misalnya model largest remainder HAR. Ya, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, tapi teman-teman bisa baca nih dua metode alokasi ini gitu ya. Ada banyak jurnal atau sumber yang membahas soal dua metode alokasi ini. Lantas, apa sih dampak yang paling signifikan dari keberadaan sistem majoritarian dan PR? Gitu ya. Berdasarkan beberapa penelitian ya, negara-negara yang menganut sistem pemilu majoritarian itu punya tingkat efektivitas pemerintahan yang lebih baik. Dalam artian begini, proses pembuatan kebijakan tentunya akan menjadi lebih efektif. Kenapa? Karena model majoritarian itu kan winner takes all. Jadi partai itu bisa menguasai legislatif secara dominan. Nah, asumsinya adalah ketika partai pemenang itu mengusulkan kebijakan, sudah hampir pasti kebijakan itu akan menjadi undang-undang. Ya, ini yang disebut dengan effectiveness. Kita tidak berbicara misalnya tentang apakah kebijakan itu baik atau tidak, tapi kita bicara effectiveness, bagaimana sebuah sistem bekerja. Karena sistem politik itu kan sistem apapun gitu ya, dinilai kalau dia efektif ya dia bisa menghasilkan luaran dalam waktu yang singkat gitu ya, dan keputusan itu cepat dibuat. Itu effectiveness. Ini pemahaman soal government effectiveness. Kemudian yang kedua adalah sistem pemilu majoritarian itu berdasarkan beberapa riset tentang sistem pemilu itu punya tingkat akuntabilitas dan responsiveness yang lebih tinggi. Jadi taruhlah misalnya tadi partai A pemenangnya gitu ya, dengan sistem majoritarian. Dia menjadi pemenang di legislatif. Nah, untuk aktor politik itu kan secara rasional kan kepentingannya cuma satu. Dia ingin terpilih kembali. Sehingga partai yang pemenang ini dia akan mencoba untuk terpilih kembali dalam pemilu berikutnya. Apa yang bisa dia lakukan? Yang pertama adalah dia sebisa mungkin accountable dengan para pemilihnya. Dia memenuhi janji-janji politiknya. Ya. Oke, kita sudah membuat kebijakan sesuai dengan janji kampanye kita, yaitu ABCD. Konsisten kan? Artinya akan berdampak kepada kemungkinan untuk partai ini terpilih kembali dan menjadi pemenang. Kemudian yang kedua, responsiveness, policy responsiveness. Dia, partai A, akan menjadi lebih responsif terhadap suara-suara yang datang dari pendukungnya. Pasti dong, ya karena dia ingin terpilih kembali. Kalau dia tidak responsif, maka ya orang akan berpikir ulang untuk memilih dia, dan ada kemungkinan suaranya akan berkurang pada pemilu berikutnya. Kemudian kita bicara soal proportional representation. Ya, kalau sistem PR ini dalam studi sistem kepartaian itu dikenal dengan kemampuannya untuk mengakomodasi partai-partai kecil. Gitu ya. Jadi PR itu kan tidak, dia menghitung semua suara yang masuk. Artinya kemungkinan untuk partai-partai kecil masuk ke dalam parlemen lebih besar. Gitu ya. Dan terbukti gitu ya, misalnya contohnya di Indonesia ya banyak partai kecil yang masuk ke DPR gitu ya. Bahkan dengan parliamentary threshold kemarin tetap aja ada beberapa partai yang masih bisa lolos. Nah, dalam hal ini PR itu berhasil mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai kecil. Dan tentunya gitu ya, efeknya ya pada representasi sosial masyarakat.
Ya, kalau partai kecilnya masuk, artinya kelompok minoritas itu punya kemungkinan untuk terwakili dalam proses pembuatan kebijakan di pemerintahan atau di parlemen. Nah, inilah empat main effect dari sistem pemilu yang ada ya, khususnya majoritarian dan PR. Kalau kita kembalikan tadi kepada beberapa varian yang sudah saya jelaskan, intinya adalah pilihan atas sistem pemilu itu sebuah proses bergaining ya. Jadi ketika negara memilih majoritarian gitu ya, maka ya efeknya Anda akan punya effectiveness dan responsiveness. Kemudian ketika memilih PR ya representasi sosial lebih baik, kemudian banyak partai kecilnya. Pertanyaan besarnya ketika ingin memilih sistem pemilu mana yang ideal adalah mana kebutuhan yang paling mendesak. Apakah menginginkan satu sistem politik yang lebih efektif, accountable, dan responsif, atau memilih sistem politik yang representatif, yang bisa mengakomodasi kaum minoritas, suara-suara yang mungkin kaum-kaum termarginalkan. Gitu ya. Nah, ini tentunya sebuah perdebatan panjang, tergantung kebutuhan negara tersebut. Ya, mana sistem yang paling ideal. Oke, itu saja pembahasan terkait dengan sistem pemilu dan dampaknya terhadap proses politik yang ada. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.